Halo warga sipil sekalian, perkenalkan nama gue Muhammad David Zaki. Di sini gue akan menjelaskan sedikit wawasan tentang ilmu komunikasi, dan mungkin ini juga akan sangat berpengaruh dengan kehidupan sehari-hari. Pada video gue kali ini, gue akan menjelaskan 3 tema yang menyangkut dengan ilmu komunikasi. Dan dalam 3 tema ini, mungkin juga tadi yang bisa gue bilang tadi itu, kalau ilmu komunikasi ini sangatlah berhubungan banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Tema pertama yang akan gue bahas yaitu ruang lingkup ilmu komunikasi sebagai ilmu sosial. Sebelum kita mempelajarinya lebih dalam lagi, apa sih komunikasi di cabang ilmu sosial ini? Jadi dalam ruang lingkup ilmu sosial dalam komunikasi ini, kita akan membahas dan mempelajari juga bagaimana teori, proses, dan juga kita harus tahu juga yang namanya komunikasi antar individu. Komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan juga bahkan masyarakat gitu. Dan dalam ilmu komunikasi ini punya ruang lingkupnya masing-masing. Yang tadi gue sebutkan tadi, gue akan menjelaskan satu persatu. Mulai dari komunikasi antar individu, komunikasi antar pribadi. Nah, dalam komunikasi antar pribadi ini kita akan belajar proses bagaimana komunikasi antar individu, gaya kita berkomunikasi dan menghadapi konflik yang ada, dan juga keterampilan kita gitu dalam berkomunikasi secara efektif, dan juga kita bisa lebih tahu tentang individu-individu yang lainnya gitu, gimana kita harus berkomunikasi yang baik gitu pada lawan bicara kita nanti. Dalam komunikasi antar pribadi ini melibatkan adanya sebuah interaksi antara individu-individu secara langsung gitu. Dengan kita tuh adanya pertukaran informasi, pemahaman, dan juga tujuan antara keduanya. Dalam komunikasi ini, pesan yang disampaikan berupa kata-kata, ekspresi wajah, bahkan juga intonasi. Pasti beda dong dengan kita berbicara dengan teman, orang tua, guru. Orang tua balik lagi. Jadi kita tahu mana harus berbicara yang baik pada guru, dengan bahasa yang sopan, dan juga kan tutur katanya tuh lebih terjaga gitu dibanding ketika kita berbicara dengan teman. Oke, gue akan menjelaskan beberapa contoh dari komunikasi antar pribadi ini. Dan mungkin gak jauh beda dari yang gue jelasin tadi gitu. Dan dalam contoh ini mungkin dari percakapan kita sehari-hari pada teman, keluarga, orang tua, dan juga kan rekan kerja, lebih mencapai tujuan gitu. Misalnya kalau kita dalam pertemanan tuh, kita mau nongkrong ke tempat ini gitu, pasti kan adanya interaksi gitu. Kita kira-kira kesana sampai jam berapa gitu, atau kita berangkat jam berapa gitu. Nah, kalau misalnya dalam dunia pekerjaan atau itu, pasti kan kita membahas seputar atau agenda dalam pekerjaan gitu. Terus juga kan kita membahas kegiatan-kegiatan dalam pekerjaan juga. Dan juga kan dalam pekerjaan juga kan pasti mencari sebuah solusi misal kalau ada kesalahan gitu. Dan contoh lainnya mungkin itu menjaga hubungan romantis mungkin ya. Kan kita dalam berpasangan kan pasti kita sama pasangan kita tuh lebih saling memahami gitu, dan juga kan mencapai tujuan bersama sebagai pasangan gitu. Oke, baik. Yang kedua itu adalah komunikasi organisasi.
Dalam komunikasi organisasi ini, kita akan membahas seputar di dalam sebuah organisasi gitu. Dan dalam komunikasi organisasi ini adanya komunikasi internal dan juga eksternal gitu. Internalnya itu seperti kita di dalam pekerjaan itu komunikasi antara atasan dan juga bawahan, bahkan rekan kerja, demi membahas seputar pekerjaan mungkin ya. Dan contoh eksternalnya itu komunikasi kita kepada masyarakat, pelanggan, bagian perusahaan di dalam bisnis gitu. Baik, kita akan lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga itu adalah komunikasi budaya. Dalam komunikasi budaya ini, kita bisa mempertimbangkan adanya budaya yang beraneka ragam di sebuah organisasi. Dan di dalam organisasi ini, kita bisa mengetahui dengan adanya penggunaan bahasa, nilai-nilai, dan norma pada sebuah budaya di suatu organisasi. Oke, selanjutnya gue akan menjelaskan contoh dari komunikasi budaya. Dalam beberapa budaya, kontak mata itu menjadi suatu kehormatan gitu bagi budaya tertentu. Sedangkan dari budaya lain itu justru menghindari karena menjaga privasi dari orang tersebut. Dan juga seperti cara menunjuk orang, ada yang mungkin dari pakai jempol itu tanda yang sopan dibandingkan dengan langsung telunjuk gitu. Dan itu adalah beberapa penjelasan tentang tema pertama yang bisa gue jelaskan secara singkat ya. Dan kita akan lanjut ke tema selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke tema selanjutnya. Tema yang kedua itu sosiologi dan sistem sosial yang ada di Indonesia. Pertama-tama kita akan menjelaskan apa itu sosiologi. Sosiologi itu sendiri ilmu yang mempelajari kita bagaimana interaksi sosial, struktur sosial, dan juga sistem sosial. Sosiologi juga membantu kita untuk memahami bagaimana individu berinteraksi dan juga lebih mempelajari tentang nilai dan norma di sosial gitu. Dan ini juga sangat menyangkut pada kehidupan sehari-hari kita juga. Dan sosiologi itu sendiri berperan penting dalam peraturan yang ada di negara kita juga gitu. Karena kan di Indonesia ini banyak sekali ada aturan-aturan sosial yang banyak gitu. Dan ada beberapa yang mau gue bahas mengenai sosiologi dalam sistem sosial yang ada di Indonesia. Yang pertama itu dari pluralisme. Indonesia ini beraneka ragam budaya atau banyaknya budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sosiologi itu sendiri membantu kita memahami atau memengaruhi interaksi, berdampingan, dan juga saling menghormati antar perbedaan dalam budaya yang ada di Indonesia yang banyak ini gitu. Selanjutnya itu ada dari gerakan sosial. Dan Indonesia ini memiliki sejarah panjang dengan adanya gerakan kemerdekaan, gerakan petani, gerakan buruh, gerakan perempuan, hingga gerakan hak asasi manusia. Dan contoh dari gerakan sosial itu sendiri seperti demo para buruh yang memperjuangkan hak-haknya gitu, seperti kenaikan upah gaji, perlindungan tenaga kerja, dan membuat kondisi pekerjaan tuh menjadi agar lebih baik gitu. Dan juga ini melibatkan ribuan bahkan banyaknya buruh yang ada di berbagai tempat untuk menyuarakan hak-haknya gitu. Mereka ingin lebih baik lagi gitu dalam bekerja agar tidak adanya
paksaan atau dorongan gitu dari perusahaan-perusahaan tersebut. Yang ketiga itu sistem pendidikan. Dalam sistem sosiologi itu mempelajari sistem pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Mulai dari sekolah formal hingga non formal. Maksud contoh dari formal ini sekolah yang mengikuti kurikulum sekarang gitu atau mengikuti aturan-aturan pada pemerintah. Sedangkan non formal itu pendidikan yang lebih menjerumus pada pelatihan seperti seni, musik, dan bidang-bidang lainnya. Oke, itu adalah beberapa penjelasan tentang tema kedua yang bisa gue jelaskan secara singkat ini. Kita akan lanjutkan ke tema selanjutnya, tema 3 atau tema terakhir. Pada tema terakhir ini, gue akan menjelaskan tentang perkembangan komunikasi dan sosial pada perspektif komunikasi. Dalam perkembangan komunikasi ini membuat cara manusia itu berubah gitu. Karena adanya teknologi baru yang makin maju dan juga berkembang, dan akan ada perubahan gitu dari kita yang awalnya pakai surat hingga sekarang kita pakai smartphone yang kita pakai sekarang ini. Dan gue akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin menyangkut dengan teknologi dan juga perkembangan pada komunikasi ini. Yang pertama itu teknologi komunikasi. Perkembangan komunikasi ini seperti internet, media sosial, atau aplikasi-aplikasi komunikasi lainnya gitu, yang membuat kita tuh mempermudah, yang mana dimana perubahan kita dalam berinteraksi kepada orang lain gitu. Contohnya yang tadi gue bilang tuh kayak awalnya kita pakai surat hingga pakai smartphone, yang dulunya kita hanya menulis surat doang gitu kan, cuma ngelihat. Sekarang itu bisa ngelihat muka lawan bicara kita gitu dari video call atau aplikasi WhatsApp atau semacamnya gitu. Dan itu membuat gue berpikir kalau perubahan teknologi ini sangatlah berpengaruh banget gitu pada kita yang makin maju. Selanjutnya itu adalah media massa seperti televisi, radio, koran, majalah. Ini berperan penting dalam membentuk sebuah persepsi. Media massa ini juga mempengaruhi manusia dalam berkomunikasi juga gitu, dan menyebarkan informasi agar kita tuh tidak tertinggal yang namanya isu-isu politik dan juga masalah-masalah yang ada di negara kita juga gitu. Bahkan di luar negara juga pasti ada informasi yang sampai gitu, karena kan informasi ini jangkauannya sangat luas gitu. Apalagi kan media massa sekarang tuh dimana-mana ada, dari Instagram, Facebook, Twitter, dan aplikasi inilah yang membuat manusia tuh tidak tertinggal informasi. Yang ketiga itu adalah interaksi antar budaya. Dalam interaksi antar budaya ini membuat kita tuh mengerti akan pemahaman, apresiasi, dan juga penghormatan perbedaan antar budaya gitu. Contohnya itu ketika wisatawan mengunjungi sebuah negara dan berinteraksi pada penduduk-penduduk setempat, mereka dapat berbagi pengalaman dan juga nilai-nilai budaya mereka masing-masing gitu. Karena dari berbagi pengalaman pada budayanya masing-masing memperat hubungan antara budaya juga gitu. Oke, itu adalah beberapa sedikit penjelasan atau tema mengenai ilmu komunikasi. Gue sangat terima kasih sekali buat kalian yang nonton sampai di menit akhir ini. Gue berharap kalian bisa mendapatkan sedikit manfaat dan juga bisa menginspirasi gitu. Bagi kalian semua, jika ada
apa ya, pemikiran atau ingin bertanya-tanya, bisa di kolom komentar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gue Muhammad Bin Zagi.